Ternyata Rasulullah pernah kaya raya. Bahkan suatu ketika beliau sempat menggembala kambing bainal jabalain, di antara dua gunung. Atau di Mekah mungkin bukit aja ya. Karena biasanya kalau gunung kan bayangannya kayak di Jawa, Gunung Semeru, gunung berapi, jaraknya jauh, tinggi, menjulang tinggi. Tapi kalau di Arab kebanyakan bukit. Ya katakanlah di antara dua bukit, kambing yang tergembala tidak hanya puluhan, bahkan tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Yang punya Rasulullah pribadi. Saat itu beliau pegang tongkat sedang menggembala kambing beliau. Suatu ketika ada salah satu tanam tidak bakal keturutan karena hujan tidak kunjung datang. Walhasil mereka istilahnya dilanda busung lapar, kelaparan. Akhirnya sebagai kepala kabilah, kepala suku, dia punya tanggung jawab untuk kesejahteraan atau keselamatan rakyatnya. Akhirnya dia berusaha cari bantuan. Ternyata kepala suku kalau cari bantuan lihat-lihat, karena jaga image juga. Jadi kalau ada melihat muha-muha pamalar, mendingan gak usah minta bantuan. Ini ya. Pas melihat wajah Rasulullah sudah kelihatan, wajah beliau bersinar, wajah orang dermawan. Maka dengan penuh harap dan keyakinan orang ini orang baik, bukan orang pelit, aku akan mencoba cari bantuan. Disampaikanlah keluhannya. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum, ya. Dan tongkat yang beliau bawa dikasihkan, ya, ya, khud adalah aswa, pegang tongkat ini, ya. Ternyata sempat salah faham, wahai Muhammad, ini orang masih kafir, ya. Jadi kalau orang kafir nyebut Muhammad tidak ada penghormatan sama sekali. Atau orang udik, orang badui, nah ini juga manggil tanpa sebutan penghormatan. Kalau para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau orang udik, orang kafir masih ya Muhammad. Atau yang positif ada nyebut langsung ya Muhammad karena saking dekatnya, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril karena dekat, tapi kalau yang lain orang udik. Nah ini ya, ya tanpa penghormatan mereka. Ya Muhammad, ya. Aku tadi sudah berusaha husnudzon, positive thinking, berbaik sangka bahwa engkau akan memberikan bantuan kepadaku. Tapi apa yang aku dapatkan? Penghinaan. Aku minta kambing, kamu kasih tongkat. Nah, memangnya disuruh jadi security dan bawa tongkat, ya. Ternyata Rasulullah menerangkan, apakah engkau pernah dengar Muhammad berbohong? Tidak pernah. Justru itu bikin aku penasaran. Semua perkataanku jujur. Aku tidak pernah berbohong, tidak pernah mengecewakan siapapun, termasuk engkau. Jadi maksud tongkat ini aku berikan kepadamu adalah, ketahuilah, kambing yang sekarang tergembala di antara dua bukit ini, jumlahnya ribuan, sekarang juga menjadi milikmu. Subhanallah, luar biasa, tidak tanggung-tanggung kedermawanannya. Akhirnya kambing tersebut segera dibawa pulang ke kaumnya oleh kepala kabilah, kepala suku tadi. Berhari-hari kambing tersebut dikonsumsi. Wah, pagi kambing ya mungkin gulai, siang kambing guling, ya, malam kambing di sate, ya, malam-malam sambil bakar nyamuk, bakar bukur, ya. Alhamdulillah. Walhasil sehari-hari makan kambing, yang dikonsumsi hanya kambing. Dan herannya tidak ada yang terkena darah tinggi, tidak ada yang terkena asam aurat. Ini penyakit di Arab, ya. Kalau di Indonesia ya asam urat. Jadi Rasulullah SAW tadi memberikan ribuan kambing, sangat dermawan. Setelah beberapa bulan, ternyata ketua kabilah ini sowan ke Rasulullah SAW, ditunjukkan para sahabat, ya, sahabat ini, ya, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada tamu, katanya kepala kabilah yang beberapa bulan kemarin
minta bantuan kambing dan Anda memberikannya. Nah, Rasulullah teringat, oh iya betul, beliau dengan gembira. Kenapa beliau gembira? Barangkali beliau perlu bantuan lagi. Jadi Rasulullah sangat suka membantu. Nah, ini mohon maaf, kalau mengaku umat Rasulullah, ketika ada orang minta bantuan, dilihat kadang yang rumah yang kaya itu ada lubang khusus, ya, bisa ngintip. Nah, dilihat kalau orang bawa map, mukanya juga kayak map, wah ini sudah mendingan tidak usah dibuka. Nah, ini beda sama Rasulullah. Rasulullah sangat gembira, cepat mendatanginya, ya. Afika haja, apakah engkau masih ada keperluan? Saya siap membantu dengan gembira. Jadi makin yakin kepala suku ini. Bukannya ya pada umumnya manusia kalau minta lagi, wah mulai gerutu ya. Ini luar biasa cerah. Maka tidak ragu lagi, langsung memohon kepada Rasulullah, Rasulullah, aku hanya ingin Anda berdiri di samping saya. Ya, setelah sudah berdiri, ternyata kaumnya semuanya dibilangi oleh kepala suku, ya qaumi udkhulu ila dini Muhammad, wahai kaumku sekalian, masuklah kalian ke agamanya Muhammad. Tidak tahu agamanya apa, aku belum tanya juga, ya. Itu kepala sukunya, ya. Nah, makanya ya rakyatnya kritis, ya. Kenapa kami harus masuk agamanya Muhammad? Ya, ternyata kepala suku memberikan keterangan yang luar biasa. Aku kagum kepada Muhammad ini. Kemarin ya kalian belum aku kasih tahu ya, kambing yang kita konsumsi beberapa bulan ini jumlahnya ribuan, itu pemberian cuma satu orang. Ini orangnya Muhammad. Dan ketika aku melihat wajahnya, ya, dia la yakhsha faqr, tidak takut fakir sama sekali. Aku penasaran, menyempatkan untuk bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak takut fakir sama sekali? Yang kau berikan ini semua kambingmu, yang kau pelihara, engkau gembala di antara dua bukit, jumlahnya ribuan. Kenapa tidak ada rasa takut fakir sama sekali? Ternyata dia menjawab, inna indi rabban ghaniyan, karena aku punya Tuhan yang maha kaya raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian masuk ke agamanya supaya nggak terlantar busung lapar kayak kemarin. Nah, ya, akhirnya masuk Islam semuanya dengan sebab kedermawanan Rasulullah SAW.